Titip pesan kepada senior saya ini Pak Bupati Nias dan abang saya, Direktur Rumah Sakit Gunung Stoli dan seluruh para petugas medis, bahwa dua kejadian ini bukan baru. Masih ada kejadian-kejadian sebelumnya yang kemudian belum selesai di-clearkan, belum selesai dijelaskan. Dari masalah yang satu kepada masalah yang lain. Akhir-akhir ini Rumah Sakit Kota Gunung Stoli menjadi sorotan, dan Bang Direktur Rumah Sakit, ini yang ada di otak kepala masyarakat sekarang, bahwa Rumah Sakit Kota Gunung Stoli sedang mencari siapa yang menjadi korban untuk di-COVID-kan. Ini persoalan, Bang. Walaupun saya yakin ini tidak mungkin terjadi. Saya yakin bahwa Rumah Sakit Kota Gunung Stoli memiliki integritas dalam pelayanan dan tidak mungkin meng-COVID-kan orang. Tapi yang terjadi seperti ini. Jika kita lihat kemudian orang yang keberatan ini, dia dimasukkan dalam ruang isolasi hanya dengan bukti reaktif, menjadi tanda tanya. Ini kenapa? Kenapa dimasukkan dalam ruang isolasi? Ini harus dijelaskan kepada masyarakat. Jika tidak, ini menjadi persoalan, ya maaf, ini bobrok rumah sakit kita. Nah, yang kedua, yang meninggal ini, apakah rumah sakit tidak memiliki protap? Kan ada aturan bahwa memang kalau memang COVID, ini jenazah tidak boleh disentuh loh. Bahkan sudah harus dikubur 4 jam paling lambat setelah meninggal. Tapi yang terjadi tidak, dari siang sampai jam 6 sore baru diambil jenazahnya kali ini. Nah, saya kira waktunya Rumah Sakit Kota Gunung Stoli berbenah. Abang saya Direktur Rumah Sakit Kota Gunung Stoli, maafkan saya jika saya harus menyampaikan ini melalui media sosial. Saya sengaja merekam untuk menyampaikan pesan juga kepada orang tua kami, senior, rekan separtai saya Pak Bupati Nias. Saya kira waktunya Bapak turun tangan untuk kemudian mengevaluasi Rumah Sakit Kota Gunung Stoli. Yang lucunya, tadi saya baca lagi berita Pak Direktur Rumah Sakit. Ada wartawan yang kemudian konfirmasi terkait dengan persoalan ini, lalu di situ memang dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa kita tidak mungkin meng-COVID-kan orang. Saya kira kita sepakat untuk itu, Bang. Tetapi di penjelasan berikutnya, saya tidak tahu ya bagaimana wartawannya menulis. Abang juga menjelaskan bahwa ketua asosiasi atau organisasi, saya kurang tahu, Putri Purnawirawan Putra Putri Polri. Saya jadi lama berpikir tadi Pak Direktur, apa hubungannya ya jabatan di situ dengan masalah rumah sakit? Saya percaya ini bukan masalah arogansi, Bang. Walaupun sedikit jika saya review kejadian sama Pak Gubernur kemarin, kurang enak dilihat dan kurang enak didengar. Yang mau saya sampaikan Pak Bupati Nias dan Pak Direktur dan seluruh petugas rumah sakit, para dokter, para medis, saya kira waktunya kita berbenah. Waktunya Rumah Sakit Kota Gunung Stoli berbenah. Waktunya mengedepankan pelayanan dengan hati nurani. Pak Bupati sebentar lagi akan berakhir dari jabatan Bupati. Nggak mungkin memang Pak Bapak langsung menangani persoalan ini, tapi saya kira harus ada evaluasi secara menyeluruh. Begitu juga dengan Pak abang saya Direktur Rumah Sakit Kota Gunung Stoli, mungkin sebentar lagi juga pensiun. Saya kira waktunya kita meninggalkan legasi lah, ya kan? Kesan yang baik, sesuatu yang memberikan kesejukan dalam pelayanan di Rumah Sakit Kota Gunung Stoli. Ini dalam video ini, kenapa saya harus tanggapi? Setelah naik di media sosial, ada banyak masyarakat kemudian berkata, mana dewan, mana wakil rakyat, kenapa tidak bicara? Mereka bahkan mengira ini, ada masyarakat yang masih mengira bahwa ini Rumah Sakit Kota Gunung Stoli ini dikelola oleh pemerintah Kota Gunung Stoli. Kita tahu bersama Pak Bupati, kita tahu bersama Pak Direktur, bahwa Rumah Sakit Kota Gunung Stoli ini dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Nias. Ini persoalan terus terjadi loh, Pak. Nah, saya ingat kemarin bagaimana ada juga rekan kami yang kemudian diumumkan COVID-19. Ya, inisial, itu bukan inisial ya, namanya Pak Ridwan ya, kita tahu bersama ya. Pada waktu pemeriksaan di Kodim 0213 Nias, lalu hasilnya diperiksa di laboratorium Rumah Sakit Kota Gunung Stoli, lalu diumumkan COVID. Nah, setelah pemeriksaan di Medan, Pak, di Rumah Sakit Siloam, tidak ada COVID. Kalau dia COVID, dia harus isolasi 14 hari. Ini tidak, Pak, dia langsung pulang hari Senin kemudian. Setelah, ya, kalau nggak salah hari Kamis atau hari Kamis kemudian pada waktu itu, naik berita itu di media, dan hari Senin kemudian sudah pulang ke Gunung Stoli, dan Rumah Sakit Siloam berkata bahwa saudara Ridwan Saleh tidak terpapar COVID. Saya tidak tahu yang mana yang benar, apakah mungkin juga dia sembuh dalam perjalanan. Tapi yang pasti bahwa apa yang sedang terjadi di Rumah Sakit Kota Gunung Stoli saat ini penuh pertanyaan. Ada apa? Kita tahu bersama bahwa pasien COVID ini yang sudah positif itu dibiayai seluruhnya oleh pemerintah, ditanggung oleh pemerintah, mulai dari kecil sampai yang besar. Itu adalah keputusan Menteri Kesehatan. Nah, image ini saya kira harus segera dirubah. Ini mulai dari Rozama La Rosa loh, Pak Direktur, Pak Bupati. Terus terjadi persoalan dari waktu ke waktu. Ada lagi warga Kota Gunung Stoli dari Fadorullah Sarah melapor kepada saya, Pak, nama di dalam
website, informasi. Itu nama saya, tapi marga-marga orang lain, alamat-alamat orang lain. Ada banyak persoalan. Ada banyak juga keluhan dari masyarakat yang kemudian dikarantina atau diisolasi. Kami ditelepon, Pak. Kami tidak mendapatkan perhatian. Makanan kami juga tidak diperhatikan. Bahkan kami ini tidak tahu kalau kami ini COVID atau tidak. Loh, saya tanya kenapa? Ya rekam medisnya tidak ada loh, Pak. Loh, gimana ini Rumah Sakit Gunung Stoli? Bagaimana kita berkata bahwa dia COVID, rekam medis tidak ada? Apakah Rumah Sakit Kota Gunung Stoli, ya maaf, apakah tidak mendengar kira-kira persoalan ini? Atau pura-pura tidak mendengar? Aneh saya kira, Pak. Nah, yang mau saya sampaikan, supaya kita tidak tertuduh semua, ya, ini bukan saya pilih-pilih, tapi harus jelas bahwa Rumah Sakit Kota Gunung Stoli adalah urusan penuh pemerintah Kabupaten Nias. Nah, Pak Bupati, mungkin karena tahun depan akan berakhir jabatan, rekan-rekan saya, abang-abang saya yang ada di DPRD Kabupaten Nias dan Rumah Sakit Kota Gunung Stoli sendiri, ini bukan permintaan ya, hanya mungkin jika menjadi pertimbangan. Kalau memang sudah tidak mampu mengelola rumah sakit ini, karena rumah sakit ini adalah milik kita semua di Kepulauan Nias, serahkan saja ke kota, Pak. Kami juga tahu dan sadar betul bahwa pengelolaan rumah sakit Kota Gunung Stoli tidak memiliki untung, Pak. Ya, Pak Direktur kan tahu bahwa kadang-kadang harus disuplai oleh APBD kan. Begitu juga dari pemerintah kabupaten ini sadar betul, TAPD-nya mungkin dan DPRD-nya, bahwa tidak ada untung mengelola rumah sakit Gunung Stoli, rumah sakit Gunung Stoli. Serahkan saja, Pak, kalau memang sudah tidak mampu. Tapi kalau masih mampu, merasa mampu, ya teruskan, nggak apa-apa. Yang pasti, sebagai warga Kota Gunung Stoli dan sebagai wakil rakyat di daerah DPRD Kota Gunung Stoli, kami memiliki harapan tentunya. Perbaiki, Pak. Segera perbaiki. Di Kubangan, kita jangan berada di Kubangan ini, Pak. Kotor terus, Pak, kedengarannya. Sekali lagi saya mohon maaf, saya harus sampaikan ini. Ini juga menjawab kemudian pertanyaan-pertanyaan, ya kadang-kadang hujatan ya, Pak, di media sosial terhadap kami yang ada di Dewan. Ya, saya bukan bayar utang, tapi setidaknya saya sudah sampaikan. Dan saya sampaikan secara terbuka seperti ini. Harapan kita, pemerintah memiliki hati. Ya, secara khusus, Rumah Sakit Kota Gunung Stoli saatnya berbenah. Saatnya berbenah, Pak. Malu kita, Pak. Tadi pagi nih, Pak. Ini tanggal 27, ya, hari Selasa. Kabar ini tadi pagi, Pak, oleh salah seorang pendeta di luar Kepulauan Nias, menjadikan salah satu menyinggung masalah yang viral ini, masalah COVID ini, Pak, di Rumah Sakit Kota Gunung Stoli dalam khotbahnya. Kaget juga saya. Sampai menjadi, ya, bahan khotbah sedikit, Pak. Ya, saya yakin bahwa kita masih ada rasa malu lah, Pak, untuk memperbaiki. Saya yakin betul. Saatnya saya kira kita berbenah. Dan maafkan saya harus sampaikan ini secara terbuka. Tidak ada unsur apa-apa, Pak Bupati. Tidak ada unsur politik, unsur menjatuhkan Pak Direktur Rumah Sakit, abang saya. Tidak ada unsur apapun dalam penyampaian ini. Saya menyampaikan atas nama DPRD Kota Gunung Stoli tentunya, dan juga sebagai warga Kota Gunung Stoli yang kemudian merasakan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu saja, Pak Bupati Nias, Pak Direktur Rumah Sakit, para dokter, para medis yang saya sampaikan pada saat ini. Sekali lagi saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq, ya Hope.